Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah syukurlah di kesempatan pagi hari ini kita masih dipanjangkan umur kita, diberikan nikmat sehat walafiat hingga kita jumpa lagi pada taklim kita pagi ini. Dengan harapan dan doa selalu semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberi taufik hidayah pada kita, dan memberikan kemudahan rizki untuk bekal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bacaan kita hadis Sahih Muslim, hadis yang ke-746. Silakan, siapa dulu baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha qala zaka rajulun balas syaitanu fi udunai, yang artinya dari Abdullah radhiyallahu an, katanya diceritakan orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Selanjutnya hadis ke-747. An Ali bin Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraku wa Fatimah faqala ala tutalluna faqultu ya Rasulullah innama anfusuna biyadillahi fa idza ayyabagana bahasana tangkarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haina qultu lahu dzalika kama sami'tu wa huwa mudhirun wa huwa mudbirun yadribu fa'izahu wa yaqulu wa kana al-insanu aqrabu syai'in badala. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, katanya, pada suatu malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah kami, yakni rumahku, bersama Fatimah. Seraya berkata, apakah kalian tidak sehat? Jawabku, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguh diri kami di tangan Allah. Bila Dia menghendaki kami bangun, tentu kami bangun. Mendengar jawab itu, beliau pergi. Kemudian terdengar olehku beliau memukul pahanya sambil berkata, memang manusia itu suka membantah.
Al-Kahfi ayat 54. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu hadisul karim. Ya, lanjut yang lain Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang guru. 748. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-748. An Abi Hurairah ya belughu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yaqidu syaitan Dia belum buka moodnya tuh. Yang di Yum. Nah. Iza nama bikulli uqdatin yadribu alaika lailan. Udah dibuka ini, Guru? Udah ya. Dari mana? Alaika lailan tawilan fa idzas tayqaza fa zakarallahan nahlat uqdatun wa iza tawaddoa wa iza tawaddoan Inhalat. oh inhalat ya. Nah, ini dibarisin. Inhalat anhu uqdatani wa iza halat. Fa iza inhalatil uqdatu fa asbaha nasyiton thayyibun nafsi wa illa asbaha khabisun nafsi kaslan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan membuhul ujung rambutmu 3 buhul. Apabila kamu tidur dengan ketiga buhul itu, maka kamu akan tertidur sepanjang malam. Jika kamu terbangun, lalu kamu menyebut nama Allah, maka terurailah 1 buhul. Bila dia berwudu, terurailah buhul kedua. Dan bila dia sholat, terurailah semua buhul. Lalu dia merasa segar dan bersemangat. Jika tidak, dia senantiasa akan berasa malas dan tidak bergairah. Terima kasih Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, coba kita lihat hadis ini. Nabi bersabda, rajulun nama lailatan hatta asbaha qala dzakar rajulu bala syaitanu fi uzunai. Tidur adalah bagian dari rasa nikmatnya kita sebagai manusia. Ada 3 kenikmatan kita, makan, minum, tidur. Sama ditemenin istri. Ada 3 tuh. Makan, minum, tidur, sama tidur ditemenin istri. Itu 3 kenikmatan manusia. Dari ketiga kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketiganya itu membuat kita jadi lupa diri ibadah pada Allah. Nah, dalam hadis ini apabila seseorang tidur sampai pagi baru bangun subuh aja, ya bangun subuh, itu sudah dikencingin setan karena dia tidak melakukan sholat tahajud. Apalagi bangunnya udah jam 6. Sampai sholat subuh ditinggalkan. Jadi saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, keluarga kita dan sebagainya. Kita aturlah tidur kita dalam semalam
Memang dalam firman Allah, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya, kami jadikan malam untuk istirahat dan kami jadikan siang untuk usaha. Jadi waktu siang setelah matahari terbit, kita ada itu waktu usaha duniawi. Kemudian setelah matahari terbenam, kita kembali ke rumah kita masing-masing, waktu kita istirahat untuk tidur. Tapi tidak melulu tidur sampai pagi. Jadi kita atur berapa lama kita tidur. Kalau dari sore, dari ba'da isya kita tidak punya kegiatan apa-apa, lebih baik kita tidur. Agar kita bisa bangun di pertengahan malam, yaitu di jam 12 malam. Jadi kita bisa tidur 4 jam atau 3 jam. Walaupun kata dokter kita tidur mesti 8 jam. Tapi buat umat Islam kalau tidur 8 jam, 24 jam dibagi 8 jam berarti sepertiga hari setiap hari kita gunakan untuk tidur, rugi kita di akhirat kita. Jadi aturlah tidur siang. Kalau yang sudah pensiunan, ya memang gampang. Tapi kalau yang masih bekerja, memang dia harus betul-betul menggunakan waktu siang ini dan waktu malam. Jangan sampai sia-sia. Jadi kata Nabi, orang yang tidurnya satu malam suntuk tidak bangun, dia sudah dikencingin setan di telinganya. Jadi kenapa di telinga yang dikencingin bukan mata? Padahal kan yang ngantuk mata. Ya. Karena saudara-saudara sekalian, ketika telinga dikencingin, dia tidak lagi bisa mendengar panggilan azan, nggak kedengeran. Orang ngomong, orang bicara, ayam sudah kukuruyuk, dia juga nggak dengar. Karena telinganya sudah dikencingin syaitan. Begitulah pengaruh setan kepada manusia agar kita tidak diberikan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi memberi peringatan kepada kita bagaimana caranya supaya ketika kita tidur telinga kita tidak dikencingin syaitan. Yaitu dengan cara kita berdoa. Baca doa sebelum tidur, ya kan? Baca surah Al-Ikhlas atau baca ayat kursi, apalah yang bisa kita baca agar setan ya tidak bisa mengencingin telinga kita. Selanjutnya saudara, ini pernah terjadi Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Ketika Nabi datang ke sana, Allah tusallun. Apakah kamu malam tidak sholat? Ini jawab sama Siti Fatimah, innama anfusuna biyadillah, fa iza sya'ab ay yab'asana ba'asana. Kata Siti Fatimah, sesungguhnya diri kami itu di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki saya bangun, ya bangun. Tapi kalau Allah kehendaki saya tidak bangun, ya tidak bangun. Lalu Rasulullah pergi mendengar ucapan itu. Lalu dia balik lagi sampai dia memukul kepalanya. Wa kanal insanu aksyara syai'in jadala. Memang manusia itu suka membantah. Jadi saudara-saudara, jangan sekali, ini pelajaran buat kita, jangan sekali kita menyerahkan Allah saja. Kalau Allah bangunin ya saya bangun, kalau Allah nggak bangunin saya nggak bangun. Itu nggak boleh begitu saudara. Sekarang kita mau makan, di depan kita sudah ada makanan, minuman, sebagainya. Kita punya tangan. Kalau Allah gerakin tangan saya makan. Kalau enggak, saya nggak makan. Diam aja, jadi nggak tuh makan. Nggak jadi, saudara, ya kan? Kalau kita diam aja, nggak gerakin tangan kita, ya nggak jadi. Jadi kita yang menggerakkan itu sendiri, walaupun tangan itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kemauan dari kita sendiri. Kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bangun malam. Kemauan yang kuat yang ada di dalam hati kita itulah sumber utamanya. Atau niat sebelum kita tidur itu kita niat kita akan bangun malam. Insya Allah sesuai dengan niat kita, apalagi kita awali dengan doa-doa, kita bisa bangun dan Allah berikan kekuatan. Pada pelajaran yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana cara ketika kita sulit bangun malam. Kita harus mempelajari diri kita sendiri, saudara. Mungkin karena banyak dosa dahulu
itulah yang membuat kita jadi berat bangun malam. Yang kedua, mungkin karena memang fisik kita lagi kurang sehat, itu yang membuat kita jadi kurang segera bangun malam. Yang ketiga, mungkin karena perut kita terlalu kenyang. Makanya kalau sudah jam 11 malam jangan makan lagi. Ya. Jam 10 malam kita jangan makan lagi. Sebab kalau kita makan perut kita kenyang di jam 10 malam, itu otomatis ya berat sekali bangun malam, saudara. Kita mesti paksa betul. Ya, kalau kita tidak paksa, pasti kita akan tidak mampu bisa bangun malam. Karena perut kita terlalu kenyang. Nah, oleh karenanya supaya kita bisa ringan bangun malam, solusinya adalah, triknya adalah kosongkan perut kita ya sebelum kita tidur, atau jam 10 malam paling tidak kita sudah tidak makan lagi. Kalaupun kita makan yang ringan, jangan sampai membuat terlalu kenyang. Kemudian kita banyak istighfar, ya, banyak bersedekah, baca Quran. Orang yang sering baca Quran dia akan ringan bangun malam. Tapi kalau kita jarang baca Quran, maka akan berat. Banyak berat-berat itu dan sulit rasanya kita lawan untuk kita bisa bangun malam. Jadi untuk itu saudara-saudara, mari sama-sama kita berpikir bahwa hidup ini tidak selamanya, bahwa pada satu saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan apa yang mesti kita sediakan saat ini? Nah, waktu malam itulah saudara-saudara. Kalau siang mungkin kita bekerja untuk cari nafkah dan sebagainya, tapi malam itu adalah waktu yang sangat baik. Apalagi sepertiga akhir malam, kira-kira jam 3 sampai subuh. Waktu jam 3 sampai subuh itu waktu yang paling nikmat, saudara. Udaranya enak, ya. Tadinya panas jadi adem. Udaranya sudah sangat enak jam 3. Jam 3 itulah Allah turunkan rahmatnya. Allah buka arsy-Nya. Dihadapkan ke langit, ke bawah bumi ini. Siapa orang yang saat itu di jam 3 sudah bangun, sudah punya air wudu, sudah ada di tempat sholatnya masing-masing. Itulah rahmat Allah akan dia terima dengan baik. Tapi manakala orang saat itu masih merem matanya, ya, tidak tidur, tidak bangun lagi, dia masih nyenyak tidur, masih ngorok dan lain-lain, maka itu akan sulit dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Setan mengikat orang yang tidur dengan 3 ikatan. Nah, ini yang rasanya berat. Ya. Coba 3 ikatan di bagian kepala, mungkin di bagian tangan, di bagian kaki. Diikat sama setan ketika kita tidur. Nah, bagaimana begitu kita bangun? Begitu kita sadar bahwa kita telah bangun tidur, jam berapa saja kita sadar, segera kita baca doa. Kalau kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. As'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Lalu ikatan yang pertama bagian kepala terbuka. Nah, kita mulai kita bisa ngulet deh, menggeliat badan kita. Ya, kemudian kita bangun. Ya, karena badan kita sudah diikatan, udah terbuka, kita bangun. Lalu kita wudu. Kalau kita wudu, selesai kita wudu, maka ikatan yang kedua lepas lagi. Habis wudu kita masuk ke tempat sholat kita sholat 2 rakaat, sholat sunatul wudu. Maka ikatan yang ketiga lepas lagi. Enak kita bisa melakukan sholat. Kita bisa melakukan bacaan Al-Quran, istighfar, tasbih, dan lain sebagainya. Nah, itulah saudara-saudara. Tetapi kalau pada saat kita mulai bangun, kita tidak baca doa, diikat lagi kita, saudara. Kita sudah baca doa, tapi kita tidak bangun, kita tidak duduk, kita tidak ke tempat wudu, diikat lagi, saudara. Ikatan yang kedua lebih kencang daripada ikatan yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita mesti sadar hadis ini, kita ingat terus ketika kita tidur supaya ikatan tidak terlalu keras dengan doa.
Ya, dengan doa sebelum tidur. Ketika kita sadar kita bangun, dalam bahasa Mandarin mendusin ya. Ketika kita mendusin, segera baca doa. Ya, kemudian kita bangun, kita duduk sebentar, kita menuju ke kamar mandi, kita wudhu dan seterusnya. Insya Allah dengan cara itu. Kata Nabi, "Faizan halatil uqad fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi." Fa asbaha nasyitan, maka jadilah di pagi hari itu atau di pagi harinya, kalau dia sudah bangun dari jam 3, maka thayyibun nafsi, tenang ya, semangat hidupnya, tidak malas lagi. Kenapa? Karena setan sudah tidak lagi mempengaruhi dirinya. Nah inilah saudara-saudara, insya Allah saya kira kita-kita yang selalu eksis di Talim Angkasa 56, apalagi sudah ada di Zoom, kita bangun lebih awal. Iya, nggak mungkin kita bangun baru subuh kita bangun ya. Nggak keburu ya kalau subuh kita baru bangun. Sudah terburu-buru dah. Semua dikerjain dengan terburu-buru. Kerjaan yang terburu-buru ya nggak sempurna. Jadi saya kira itu saudara, pelajaran hadis pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tidur itu memang bagian dari kenikmatan dunia, namun hendaknya kita bisa memanajenya, bisa mengaturnya berapa lama kita tidur agar kita bisa melakukan perbuatan persiapan buat alam akhirat kita masing-masing. Kemudian hadis yang berikutnya 479, silakan dibaca. Belum dibuka moodnya tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburo. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sebagian sholatmu di rumahmu dan jangan dijadikan rumahmu itu menjadi kuburan. 750-nya. Terus guru. Lanjut. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi fasyaj'al li baitihi nasibam minas sholatihi wa innallaha ja'ilu fi baitihi min sholatihi khaira. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah menunaikan sholat atau wajib di masjid, maka kerjakan pula sholat atau sunnah di rumah. Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Ya, makasih guru. Gua dulu ya. Ya udah. Yang lainnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum buka moodnya. Moodnya dibuka. Moodnya belum dibuka. Ya udah. Lupa belum ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-751. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi asalul hayyi wal maiti.
Dari Abu Musa radhiyallahu an katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya ialah seperti orang hidup dan orang mati. Sini guru. Ya. Sudah, sampai situ dulu. Dari hadis yang kita baca sekarang dari Ibnu Umar, jadikanlah rumahmu rumah yang jangan seperti kuburan. Jadi indah dan baiknya rumah itu bukan karena bagusnya, karena luasnya, karena bangunannya dalam Islam ya. Bukan hanya itu. Memang boleh bagus, tapi hakikatnya bagusnya rumah itu apabila rumah itu dijadikan tempat sholat. Jadi selain kita sholat berjamaah di masjid, jadikan rumah kita juga tempat sholat sunnah. Tempat sholat sunnah. Apalagi sholat tahajud, sholat malam. Rumah yang tidak dijadikan tempat sholat sunnah, maka rumah itu bagaikan kuburan. Walaupun bentuknya bagus, gedung dia semuanya serba isinya lengkap, kursinya dan sebagainya yang mahal-mahal, tapi dalam pandangan hakikat Islam dia rumahnya sama, tak ubah dengan kuburan. Nauzubillah. Jadi walaupun rumah kita tidak seindah, sebaik, tetapi kalau kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Jadi selain kita sholat berjamaah di masjid atau di musola, ada namanya masjid kita sendiri. Kita buat masjid sendiri di rumah kita, Bu, Pak. Dalam satu kamar, satu ruangan khusus. Tempat kita munajat sama Allah di malam hari atau sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Gunakan tempat itu, insya Allah rumah kita adalah bagian dari titik signal sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, ketika kita baca Quran, apalagi kita baca Quran di malam Jumat, surahnya surah Kahfi, langsung sinar itu sampai ke Masjidil Haram. Jadi ada titik dari semua rumah, kamar tidur, kamar mandi, tempat semua yang ada, yang terbaik adalah satu kamar yang kita jadikan sebagai tempat ibadah kita atau masjid kita. Ada semua ya, rumahnya ada masjidnya ya. Jadi rumah kita punya masjid kita sendiri, yaitu satu kamar atau satu ruangan yang kita jadikan untuk tempat ibadah kita. Iza qada ahadukumus sholata fi masjidihi fayaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Bahkan dianjurkan kalau kita sholat ke masjid, sholat Jumat, 2 rakaat kita lakukan ba'diyah Jumat di masjid. Jadi 2 rakaat kita lakukan ba'diyah Jumat di masjid, yang 2 rakaat lagi di rumah. Jadi setelah kita sholat di masjid, sholat Jumat, 2 rakaat ba'diyahnya, terus kita pulang, ya. Nah, sampai di rumah sebelum kita buka baju, ganti baju, kita sholat lagi ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumah. Kalau kita sholat zuhur di masjid, ba'diyahnya 2 rakaat. Nah, pulang lagi, jadikan lagi sebelum kita salin baju, kita sholat lagi di tempat rumah kita, ba'diyah rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat dan seterusnya. Nah, inilah rumah yang kata Nabi, rumah yang baik, rumah yang khairan, rumah yang penuh berkah. Ya, rumah yang penuh berkah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga penghuni rumah itu sendiri insya Allah ya sehat, sehat lahir, sehat batin, rezekinya gampang, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah cara buat kita yang mesti kita laksanakan, bukan sekedar teori, tapi hadis-hadis Nabi ini mari sama-sama
kita laksanakan. Jadikan rumah kita masjid kita sendiri untuk sholat-sholat wajib atau sholat sunnah selain kita sholat berjamaah di masjid atau di musola. Yang ke-51, masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan rumah-rumah yang di dalamnya disebut nama Allah atau dibacakan Al-Quran, rumah yang di dalamnya ada sholat-sholat sunnah, dibanding dengan rumah yang sama sekali tidak dilakukan itu, maka sama dengan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, antara kuburan dengan rumah-rumah yang ada penghuninya. Nah, di sini saudara, ayo jadikan rumah kita, jangan jadikan kuburan. Jadi orang yang tinggal di rumah, walaupun rumahnya baik, bagus, nilainya kalau sekarang mungkin 3-4 M, tapi kalau di rumah itu tidak ada sholat, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada zikir, semua tidak ada istighfar, maka sama dengan dia tinggal di kuburan sebelum dia masuk kuburan yang original. Jadi kebaikan rumah kita ada pada kebaikan isi yang kita lakukan di dalam rumah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-752 sama di sini hadisnya. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratal Baqarah. Janganlah engkau jadikan rumah kamu itu kubur-kuburan. Maqabir itu jamak ya. Jadi kalau satu kuburan, tapi kalau maqabir beberapa kuburan. Artinya janganlah engkau jadikan rumah kamu seperti pemakaman begitu ya, tempat pemakaman. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah atau Al-Quran ya. Makanya kita zikir surah Al-Baqarah, di alif lam mim, wa ilahukum, dan seterusnya, itu kan surah Al-Baqarah. Jadi rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran, penghuninya aman, sentosa, tidak banyak persoalan. Kenapa? Karena setan yang mengganggu rumah itu telah lari terpirit-pirit keluar dari rumah itu. Jadi inilah yang menentukan rumah itu enak ditinggali atau tidak. Inilah saudara-saudara hakikatnya. Jadi kadang-kadang kan kita masuk ke rumah orang, ada yang rasanya enak, enggak enak ya kan. Ya, walaupun bagus rumahnya ya, ada AC-nya, tapi perasaan kita enggak enak. Tapi ada yang rumahnya biasa-biasa aja, tapi enak kita tinggal di dalamnya atau kita duduk di dalamnya. Nah, ini tergantung kepada penghuni rumah itu sejauh mana dia gunakan rumah itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja dulu pelajaran kita sebagai pagi hari ini untuk kita bisa menjadikan rumah kita menjadi rumah yang khair, yang kata dalam satu ungkapan bahasa Arab, baiti jannati, rumahku surgaku. Demikian Pak Surya, silakan kita tutup dulu, nanti baru kita masuk sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.